البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Tafsir Kalimat Tauhid karya Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Kita lanjutkan berikutnya, disimak baik-baik matan bagian atas itu, matannya disimak baik-baik. Qala al-Imam Al-Mujaddid rahimahullah wa laysal muradu qaulaha bil lisan ma'al jahli bi ma'naha. Penting sekali ini. Bukan yang diinginkan dengan ucapan la ilaha illallah dengan lisannya dalam keadaan apa? Bersamaan bodoh terhadap maknanya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya bukan semata-mata ucapan saja. Kalau cuma la ilaha illallah, orang ucapan seperti itu bisa. Setiap orang pun bisa. Tapi paham enggak maknanya? Setelah paham, apakah dia merealisasikan atau mewujudkan konsekuensi keharusan daripada makna la ilaha illallah? Mewujudkan konsekuensi atau keharusan makna la ilaha illallah yang di dalamnya terkandung dua apa? Dua rukun, an-nafyu wal isbat. Kalau cuma mengucapkan, banyak orang bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak kan? Tapi tahu enggak maknanya? Paham enggak dia? Ngamalkan atau tidak? Itu. Kata beliau di sini, bukan yang diinginkan ucapan dia la ilaha illallah dengan lisannya bersamaan bodoh terhadap maknanya. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bagian bawah itu diperhatikan syarahnya. Laisal maqsudu qaula la ilaha illallah bil lisan faqat min ghairi fahmin li ma'naha. Bukan yang diinginkan ucapan dia la ilaha illallah dengan lisannya saja tanpa memahami maknanya. La budda an tata'allama ma'na la ilaha illallah. Sahih, lihat ini. Harus kamu mempelajari makna la ilaha illallah. Paham? Karena kalau kita enggak paham, rugi kan? Maksudnya jangan sampai antum sudah belajar lama, sudah belajar usul salasah, belajar qawaidul arba', belajar usul sittah, belajar nawaqidul Islam, bahkan belajar kitab tauhid Fathul Majid ya, belajar. Tapi makna la ilaha illallah masih belum paham. Berarti kurang kan? Makanya ketika dijelaskan apa makna la ilaha illallah, dipahami, diresapi, dihafalkan. La ma'budu bihaqqin illallah. Dihafalkan ini. La ma'budu bihaqqin illallah. Dihafalkan loh ya. Itu makna la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Artinya Indonesianya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jangan bilang tiada Tuhan selain Allah ya. Adapun tiada Tuhan selain Allah itu enggak benar. Karena berarti tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan yang ada ini Allah gitu loh. Berarti meyakini Tuhan itu banyak. Terus bagaimana? Harus ada lafaz tambahan bihaqqin. La ilaha illa ma'buda bihaqqin illallah. Mafhum? Nah, artinya apa? Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali apa? Allah Ta'ala. Itu maknanya dipahami loh ya. Ada berapa rukun tadi? Dua rukun, an-nafyu wal isbat. Dihafalkan juga. Syaratnya ma'ruf. Ada berapa syaratnya? Ada 8. Nah, kenapa anak ulang-ulang terus? Karena kadang orang udah berkali-kali belajar pun belum tahu juga nih ya. Paham ya? Makanya sudah kami lewati. Kalau bisa dikatakan itu 3 in 1. 3 in 1 itu 3 dalam satu kemasan. Itu kalau istilah orang luar ya. Kalau di sini satu kalimat la ilaha illallah, 3 faedah yang antum hafalkan dalam satu kalimat tersebut. Apa itu? Maknanya, rukunnya, apa lagi? Syaratnya.
Sehingga antum ketika menulis tinggal tulis la ilaha illallah dikasih cabang ini 3 nih. La ilaha illallah cabangan 3 nih. Tengah maknanya, pinggir kanan terserah itu rukunnya, pinggir kiri terserah itu syaratnya. Itu caranya. Sekali buka dapat. Sudah pahami? Nah, itu caranya apa? Inisiatif dalam barakallahu fi membukukan faedah. Ditulis. Naam. Kita lihat, amma idza qultaha wa anta la ta'rif ma'naha. Adapun kalau kamu cuma mengucapkan saja, adapun apabila kamu hanya mengucapkan saja tapi kamu tidak tahu maknanya, fa innaka la ta'taqid ma dallat alaih. Berarti kamu belum bisa meyakini apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut. Lah enggak tahu maknanya gimana meyakini? Ya enggak? Kalau dia ingin meyakininya otomatis tahu maknanya dulu. La ilaha illallah maknanya apa? Enggak tahu. Lah gimana mau meyakini kalau enggak tahu maknanya? Tapi kalau dia tahu maknanya adalah tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah, barulah dia meyakini. Oh, berarti selain Allah Ta'ala itu enggak berhak disembah. Berarti bukan Allah gitu loh. Setelah tahu maknanya. Nah, Masya Allah bagus penjelasan ini ya. Fa kaifa ta'taqid syai'an tajahaluh? Bagaimana? Maka bagaimana engkau meyakini sesuatu yang kamu enggak tahu? Bisa dipahami? Maknanya aja enggak tahu bagaimana meyakini gitu loh. Berarti otomatis harus tahu maknanya ya, otomatis harus mengetahui maknanya. Fala budda an ta'rifa ma'naha, maka harus engkau mengetahui maknanya. Hatta ta'taqidah sampai engkau bisa meyakininya. Ta'taqid biqalbika ma yalfud bihi lisanuk. Lihat ini. Engkau meyakini dengan hatimu apa yang telah didapatkan lisan. Engkau meyakini apa? Nah, dengan hatimu apa yang dilafadzkan lisanmu. Falazim an tata'allam makna la ilaha illallah. Disimak. Falazim maka harus an tata'allam engkau mempelajari makna la ilaha illallah. Amma mujarradun nutqil lisan. Disimak itu ya. Amma mujarradun nutqil lisan min ghairi fahmin li ma'naha. Adapun semata-mata mengucapkan dengan lisan tanpa dia memahami maknanya, fahada la yufidu syai'an. Fahada la yufidu syai'an. Maka yang seperti ini tidak memberikan faedah sama sekali. Jadi kesimpulannya kalau orang mengucapkan la ilaha illallah harus paham maknanya atau tidak? Farid, apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah, artinya na'am, tidak ada sembahan yang berhak untuk sembah kecuali Allah Ta'ala. Rukunnya ada berapa tadi Muhammad? Rukunnya ada berapa? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada berapa? Rukunnya ada rukun dan syarat. Ada berapa rukunnya Hafidz? 2 apa itu? Dihafalkan itu. An-nafyu wal isbat. Syaratnya baru ada 8. Kita lihat. Aidan kata beliau juga la yakfi al-i'tiqad bil qalb wa nutqul lisan. Lihat ini. Kata beliau dan juga tidak cukup meyakini dengan hati dan mengucapkan dengan lisan saja, enggak cukup. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan saja enggak cukup. Bala budda minal amal sahih. Bahkan harus, apa kata beliau? Harus ada amalan bi muqtadaha. Amalan terhadap apa? Tuntutan, konsekuensi, keharusan daripada ucapan la ilaha illallah tersebut. Paham? Jadi kalau cuma meyakini saja, mengucapkan dan meyakini tapi enggak mengamalkan, itu juga belum diterima. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah iman apa definisinya? Nutqun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati, wa amalun bil jawarih wal arkan, diamalkan dengan apa? Anggota badan. Makanya beliau sebutkan kalau cuma keyakinan saja dan pengucapan saja dengan lisan itu enggak cukup. Wa dzalika bi ikhlasil ibadah lillah, yang demikian itu dengan mengikhlaskan peribadatan hanya untuk Allah Taala. Wa tarku ibadatin man siwah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah kalimatu nutqin wa ilmin wa amalin. Perhatikan itu.
Maka itu adalah kalimat diucapkan, diilmui, diamalkan. Kalimatun nutqin wa ilmin wa amalin. Laisat kalimata lafdhin faqat. Bukan semata-mata kalimat yang dilafadzkan saja. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Ketika orang mengucapkan la ilaha illallah, setelah itu apa? Dipahami maknanya. Setelah dipahami maknanya apa? Diamalkan. Mengamalkan konsekuensi keharusan daripada makna la ilaha illallah. An-nafyu wal isbat harus dikondisikan. Nah, kita ambil dikit lagi. Amal murji'atu. Nah ini di garis ini biar antum paham apa sih murji'ah ini. Kenapa? Apa pendapatnya? Amal murji'atu, adapun murji'ah, fahum yaqulun, maka mereka mengatakan yakfil talafut bil la ilaha illallah. Satu. Nah, karena murji'ah ada tiga nanti. Murji'atul fuqaha, yaitu pengikutnya Abu Hanifah dan teman-temannya, itu dikenal murji'atul fuqaha namanya. Dikenal dengan murji'atul fuqaha, itu maksudnya Hanafiyah, Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Kemudian murji'atul jahmiyah. Kemudian murji'atul apa? Karramiyah. Tiga. Murji'atul jahmiyah, murji'atul karramiyah, murji'atul fuqaha. Ini tiga-tiganya meyakini amalan bukan termasuk bagian dari keimanan. Di iman enggak perlu amalan, Allah musta'an. Yang ujung-ujungnya apa ujung-ujungnya? Walaupun dia berbuat dosa besar, minum minuman keras, berjudi, mabuk, berzina, tidak pengaruh dengan imannya. Imannya tetap sempurna katanya. Lah kalau imannya sempurna di akhirat di mana tempatnya? Di akhirat surga menurut versi mereka. Paham? Nah, itu kan gagal paham seperti itu bahaya. Banyak orang yang senang kan akhirnya kan? Udah mengucapkan cukup pada la ilaha illallah, semangat luar biasa la ilaha illallah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tapi maknanya enggak tahu dia. Kalaupun tahu maknanya enggak ngamalkan, itu berbahaya. Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Kita lihat ini. Kata mereka cukup dengan lafaz la ilaha illallah saja katanya. Au yakfi at-talaffuz biha ma'aqiqadin ma'naha. Kurang juga, ini yang kedua. Atau cukup melafadzkan dengan lafaz tersebut dan meyakininya. Amalannya mana? Kan kurang. Nah, kita lihat. Wal amal laysa bil lazim, amalan enggak harus katanya. Jadi kalau antum mengucapkan la ilaha illallah, cukup tahu maknanya walaupun pergi ke kuburan itu loh. Walaupun minta kepada si mayit dalam kuburan. Mafhum Sufyan? Jadi menurut versi mereka ini murji'ah ini meyakini amalan enggak harus. Jadi kalau cuma mengucapkan la ilaha illallah cukup walaupun dia pergi ke kuburan minta bermayit. Boleh katanya. Allahul musta'an. Kita lihat man qalaha walau lam ya'mal syai'an min lawazimiha wa min ahlil jannah. Masya Allah, ini pendapat yang batil tapi berbahaya sekali. Lihat ini gaya mereka. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah walaupun tidak mengamalkan sedikit pun daripada konsekuensi keharusan kalimat tersebut, maka termasuk penduduk surga. Nah, banyak orang senang seperti ini. Yang penting ucapan selesai katanya. Walaupun enggak paham pun enggak masalah, yang penting ucapan la ilaha illallah sudah selesai. Kita katakan enggak cukup. Lihat ini. Walau lam yusalli walau lam zakki walau lam yusalli walam zakki walam yahujj walam yasum. Lihat itu. Walaupun dia enggak salat, enggak zakat, enggak haji, enggak puasa. Lah rukun Islam mau dimanakan itu? Rukun Islam kan ada 5 kan? Setelah tauhid apa? Salat. Setelah itu apa? Zakat. Setelah itu apa? Puasa. Setelah itu apa? Haji. Lah ini enggak haji, enggak salat, enggak zakat, enggak puasa. Paham ya? Cuman mengucapkan la ilaha illallah, enggak diterima. Kita lihat di sini. Walau fa'ala al-fawahish wal kaba'ir waz zina was sarqah was syarbil khamr. Walaupun dia mengerjakan perbuatan keji, perbuatan jahat, perbuatan jelek, perbuatan dosa besar, zina, mencuri, minum khamr, enggak pengaruh katanya. Wa fa'ala ma yurid minal ma'asi, dan mengerjakan apa yang diinginkan daripada perbuatan kemaksiatan, wa taqta'at kulliha, dan meninggalkan ketaatan semuanya. Kalau kembali ke fi'il berarti wa tarakat ta'ati kullaha, dan meninggalkan ketaatan seluruhnya, li'annahu takfihi la ilaha illallah indahum, karena cukup menurut mereka, di sisi mereka cukup ucapan apa? La ilaha illallah, cukup katanya walaupun tidak beramal. Ini keliru atau benar ini Muhammad? Keliru enggak? Kalau cuma ucapan saja tanpa amalan keliru enggak? Keliru. Setelah mengucapkan harus tahu apa Nazril? Maknanya. Setelah tahu maknanya ngapain? Mengamalkannya. Mafhum? Kalau murji'ah tidak, enggak perlu amalan. Intinya antum ucapan la ilaha illallah cukup.
Yang kedua, intinya antum ucapkan la ilaha illallah dan meyakini cukup. Amalan enggak perlu katanya. Allahul musta'an. Dikit lagi yang bawah itu ya. Kata beliau, hada madhabul murji'ah, inilah pendapatnya murji'ah. Alladzina yukhrijunal amal min haqiqatil iman, di garis itu. Nanti kalau ditanya atau tahu jawabannya. Itulah definisi murji'ah itu. Alladzina yukhrijunal amal min haqiqatil iman. Siapakah madhab murji'ah? Siapakah mereka murji'ah ini? Alladzina yukhrijunal amal min haqiqatil iman. Itu jawabannya. Mereka adalah orang-orang yang mengeluarkan amalan dari hakikat iman. Kalau antum ditanya siapa itu murji'ah? Murji'ah adalah kelompok yang mereka mengeluarkan hakikat apa? Mengeluarkan amalan dari hakikat iman. Paham belum? Kelompok yang mengeluarkan apa? Mengeluarkan amalan dari apa? Dari hakikat iman atau dari definisi iman, sama aja. Intinya iman enggak perlu amalan itu. Nah, kita lihat lagi, dikit lagi. Wa ya'tabiruna al-amal in jaa fa biha wa ni'mat, Allahul musta'an. Wa illam yaji fa innaha taqi la ilaha illallah indahum. Lihat ini. Mereka menganggap amalan itu kalaupun orang mendatangkan amalan bagus gitu. Cuma menganggap bagus saja, enggak harus. Jadi kalau mau dia beramal bagus. Kalaupun dia tidak beramal, tidak mendatangkan amalan tersebut, maka cukup maka cukup baginya kalimat la ilaha illallah, cukup katanya. Wa yastadilluna bi hadis tufidu anna man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Lihat nih. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis yang memberikan faedah bahwasanya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, sungguh dia masuk surga. Dalilnya memang seperti itu lafaznya, tapi ada tambahan yang lain dalam riwayat yang lain. Bukan sekedar ucapan saja. Kan lafaznya lihat ini. Lafaznya umum. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Maka dia masuk surga. Ternyata di lafaz yang lain ada tambahannya. Tambahannya apa tambahannya? Barakallahu fiik. Wa kafara bima yu'bad min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kufur, meninggalkan semua yang sembah selain Allah Ta'ala. Lafaz itu mereka sembunyikan. Lafaz itu mereka enggak pedulikan, keliru. Mengucapkan na'am, tapi paginya ke kuburan. Minta pesugihan, minta kekayaan, Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walakin Rasul sallallahu alaihi wasallam maktasara ala hadil ahadits, tapi Rasulullah SAW tidak mencukupkan lafaz hadis-hadis ini saja. Maksudnya hadisnya kurang, hasil sambungannya gitu. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam lahu ahadits ukhra tufidu hadil ahadits. Maka Rasulullah SAW beliau memiliki hadis-hadis yang lain yang memberikan apa? Yang memberikan faedah terhadap hadis ini. Wala budda an tajma' baina kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ila ba'd. Lihat ini. Maka harus mengumpulkan antara ucapan Rasulullah SAW ba'dihi ila ba'd, sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Jangan cuma ujungnya tok. Ini bahaya sekali kalau kita ngambil ujungnya tok. Nah, barakallahu fiik, itu rusak. Apa contohnya? Nah, barakallahu fiik, kalau yang ngambil ujungnya tok ini, man qala la ilaha illallah dakhala jannah, dah itu tok. Jadi seakan-akan ucapan tok cukup itu loh. Padahal ada tambahannya. Tambahannya apa? Wa kafara bima yu'bad min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan meninggalkan seluruh yang disembah selain Allah Ta'ala. Itu penting itu. Paham ya? Kalau enggak ada tambahan itu ya orang la ilaha illallah cukup. Allahumma musta'an. Dan lihat sini. La an ta'khudha minhu tarfan wa tatruk tarfan. Penting ini nasihatnya ini. Jangan sampai engkau mengambil ujungnya tok, ujungnya saja kemudian meninggalkan ujungnya yang lainnya. Paham ya? Mengambil ujungnya kemudian meninggalkan ujung yang lainnya. Jangan. Lianna kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam yufassir ba'dahu ba'dha. Dikarenakan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menafsirkan, menjelaskan, yufassir yubayyin, menjelaskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Wa yubayyin ba'dahu ba'dha, dan menjelaskan sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Artinya sama, yufassir yubayyin. Ammal ladzi ya'khudh tarfan wa yatruk tarfan, lihat ini. Adapun orang yang mengambil ujungnya saja dan meninggalkan ujung yang lainnya, fa innahu min ahli zaigh. Maka mereka termasuk orang-orang yang berpenyakit. Ahluz zaigh itu orang yang punya penyakit. Alladzina yattabi'una, yang mereka hanya mengikuti ma tasyabaha min ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Itu orang-orang yang mereka mengikuti apa? Mengikuti perkara yang samar. Perkara yang samar yang enggak jelas dalam rangka untuk mencari fitnah dan mencari apa takwilannya. Paham? Kan ini masih global kan? Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah masuk surga. Ternyata ada ujungnya lagi, ada tambahannya. Tambahannya itu penting. Karena tambahannya ini apa barakallahu fiik? Naam, dikatakan apa?
penyempurnanya, yaitu al-kufru bitaghut. Nah, kita lihat sini. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Ini yang Anda sebutkan tadi. Jadi lafaz ini jangan sampai cuma diambil ujungnya aja ya. Kita lihat ini. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mengucapkan la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah, dan kufur meninggalkan semua yang disembah selain Allah taala, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Wallahu a'lam bissawab. Ini kesimpulannya, barakallahu fiik. Bahwasanya ucapan la ilaha illallah itu enggak cukup diucapkan saja, tapi setelah diucapkan dia pastikan memahami maknanya dan mengerti maknanya, kemudian mengamalkannya. Karena al-iman qaulun wa i'tiqadun wa amalun. Iman itu ucapan, keyakinan dan amalan. Wallahu a'lam bissawab. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Alhamdulillah.